Kita sudah siapkan nomor admin. Di setiap sekolah itu sudah dipajang spanduk kita penerimaan SPB mahasiswa baru, dan untuk khusus admin di bidang SD yang menangani seluruh SD itu ada kontaknya. Di sini bisa saya sampaikan. Untuk kontak person ataupun admin kita dari bidang SD yaitu 0823 72 10 3163. Saya Rumah 56. Jadi di luar itu atau lebih dari situ, mereka nggak bakal bisa masuk ke aplikasi penerimaan siswa baru sekarang. Jadi kita berikan, inilah namanya pemerataan. Ini tugas memang Dinas Pendidikan salah satunya Bupati Labuan Batu untuk membuat itu gitu. Nah, jadi jelas di Pergub atau putusan Bupati tentang penerimaan siswa baru, daya tampung itu jelas. Jadi Membangun peradaban dunia pendidikan dari sudut pandang terkinian dan aktual, membawa kemajuan, membuka wawasan, wujudkan masa depan gemilang impian, menuju Labuhan Batu cerdas bersinar. Inilah Tamadun, panduan kita semua. Tamadun membangun peradaban mulia, membangun peradaban dunia pendidikan dari sudut pandang terkinian dan aktual, membawa kemajuan, membuka wawasan, wujudkan masa depan gemilang impian, menuju Labuhan Batu cerdas bersinar. Inilah Tamadun, panduan kita semua. Tamadun membangun peradaban mulia. Wabarakatuh, sahabat Tamadun. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali berjumpa kami tentunya di podcast Tamadun, podcast lahir di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu. Baik sahabat Tamadun, di pagi hari ini kita telah hadir narasumber kita yang luar biasa, narasumber yang memang bisa memberikan sebuah informasi, sebuah inspirasi buat kita semuanya. Apalagi memang sahabat Tamadun, bahwasanya memang kita ketahui biasanya di bulan 6 ini, apalagi akhir-akhir pendidikan, tentu kita akan mendengar ada namanya sistem penerimaan murid baru. Nah, di pagi hari ini telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, yang mungkin tidak kalah hebatnya seperti narasumber-narasumber yang ada di podcast lain. Ya, kita sambut saja dan kita sapa. Inilah mereka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Iya. Ini sebelum kita berbincang-bincang, mungkin bisa disampaikan ini dengan siapa dan dari mana ini? Silakan. Ini dari saya Wali, saya Hairul Anwar Diploma SD FAP. Sekarang ini diamanahi menjadi Kabid Pembinaan SD di Kabupaten Labuan Batu. Oke. Dipanggil dengan siapa nih? Hairil saja. Pak Hairil lah ya? Iya, oke. Baik, sebelahnya dengan siapa nih? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrat Nabi Tupulu, SPD, selaku Kepala Seksi Pembinaan Karakter Karakter Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu. Dinas Pendidikan Labuan Batu. Iya, dipanggil asli dengan siapa nih? Bapak Hajrat. Bapak Hajrat. Iya. Pak Hairil dan Pak Hajrat. Ini luar biasa nih. Ini adalah satu kepala bidang dan satu kasih. Iya, baik, luar biasa. Nah, hari ini kita berbincang tentang ada yang kita sebut namanya SPMB. Iya, yaitu sistem penerimaan murid baru. Ini tingkat SD dan SMP. Iya. Ya, khususnya di Kabupaten Labuan Batu ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan apa mekanisme yang harus disiapkan dan sebelumnya mungkin tanggal berapa dimulai SPMB?
Oke, terima kasih. Di sini dapat kami sampaikan bahwasanya SPB ini sudah kita siapkan sejak Januari 2026. Karena sistem penerimaan baru ini, siswa baru ini sudah memang diperhatikan dari Kementerian Pendidikan. Jadi dengan perpanjangan tangannya ataupun perpanjangan dari kementerian yaitu BPMK Sumatera Utara, dan mereka sudah menginformasikan kepada kita agar mempersiapkan SPB. Diawali dengan mungkin tahapan persiapan penyusunan petunjuk teknis itu di awal Februari sudah harus siap sampai dengan 25 Mei 2026. Wah, di awal Tahun ya, itu persiapan ya? sudah harus melaksanakan persiapan. Dan sosialisasinya itu di tanggal 25 sampai 12 Juni 2026. Sosialisasi dengan mungkin ada daya tampung, ada sistemnya bagaimana di tahun ini yang diterapkan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan. Jadi setelah melewati tahapan persiapan, kita mulai ke tahap pelaksanaan. Tapi dengan ketentuan yang telah mereka siapkan ataupun juknis yang telah disiapkan oleh kementerian. Jadi untuk kita di Kabupaten Labuan Batu, tahap pelaksanaan itu pengumuman SPMB itu kita mulai tanggal 25 Mei sampai dengan 12 Juni. Oh, itu pelaksanaan. Iya, tahap pengumumannya dulu. Oh, pengumuman penerimaan. Tahapan penerimaan nanti. Di situlah seperti sosialisasi lah. Dan bakalan ini video ini mungkin akan kita sampaikan lah jauh hari sebelum pelaksanaan penerimaan. Pendaftaran murid baru ini kita buka di tanggal 13 sampai dengan 21 Juni. Oh, 13 sampai dengan 21 Juni. 21 Juni. Dan pengumuman hasilnya itu di tanggal 23 sampai dengan 23 Juni 2026. Dan setelah selesai tahapan pendaftaran, kita akan nanti memasuki tahapan pendaftar ulang. Yang akan kita laksanakan di tanggal 24 sampai 26 Juni. Dan masa setelah daftar ulang, kita akan melaksanakan yang namanya perkenalan siswa di sekolah atau MPLS. Iya. MOP. Iya. Kalau dulu mungkin di MOS lah ya. Di MOS ya. Iya. Saat ini MPLS yang kita rencanakan tanggal 1 Juli sampai dengan 3 Juli 2026. Dengan kondisi mungkin siswa yang lain belum pada masuk sekolah, belum masuk semester 1. Tapi mereka sudah bikin beberapa kegiatan di sekolah yang baru ini. Sambil memperkenalkan sekolah ini dan mulai perkenalkan dulu dengan siswanya. Mungkin itu aja. Iya, oke. Baik. Berarti memang untuk kegiatan SPMB ini memang sudah diawali di bulan Februari kemarin. Di tahap Persiapan, kemudian pelaksanaannya ataupun penerimaannya di tanggal 13 ya, 13 nantinya ya, sampai dengan tanggal 21 ya. Wah, iya, baik. Kira-kira apa yang perlu? Ini kan biasanya kan ada sebuah persyaratan. Ya. Apakah persyaratan itu baik itu persyaratan dari sekolah atau juga persyaratan seorang calon siswa, yang mana tentu kan ini seorang siswa kan tentu kan harus menyiapkan diri ya. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Mungkin dari siapa yang mungkin Pak kami dia untuk sekolahnya, dan untuk siswanya mungkin nanti dari Pak Kasih ya. Ya. Mungkin kalau saran dari sekolah tadi, kita ada jenis dan ada penentuan daya tampung. Daya tampung tadi. Daya tampung ini kondisi sekolah dengan siswa yang diperbolehkan untuk diterima. Misal dia yang menamatkan kelas 6 tahun ini satu kelas,
berarti dia yang diperbolehkan menerima siswa satu kelas juga. Oh, jangan lebih ya? Jangan lebih. Nanti berarti dia tidak Memenuhi syarat memenuhi syarat tadi. Iya. Itu salah satu yang perlu dipahami ataupun dipatuhi dan ditaati oleh sekolah. Sekolah tadi. Jangan berlebih menerima siswa dengan daya tampung mereka. Dan kita pun dengan BPMP serta Dinas Pendidikan telah sampaikan jumlah daya tampung itu ke sekolah masing-masing. Berarti memang sudah ada lah ya ketentuan bahwa pihak sekolah ini harus jumlahnya sekian. Iya. Tidak bisa lebih ya. Dan itu memang sudah ada aturan sana ya. Iya. Nah, Pak Kasih ya gitulah ya kan. Nah, kira-kira sebagai orang tua apa yang harus dilakukan ataupun dipersiapkan untuk bisa mendaftar? Baik, terima kasih. Ada beberapa jalur yang kita pakai di penerimaan siswa baru tahun ini. Yaitu yang pertama itu jalur domisi. Jadi jalur domisi ini di mana tempat kita tinggal, disitulah sekolah yang kita tuju. Yang pertama. Domisi tadi ya? Iya, jalur pertama jalur domisi. Kemudian yang kedua itu jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi ini yaitu jalur siswa yang kurang mampu. Punya ada salah satu sarana orang tuanya menerima PKH. KIS ya? Ya. Ataupun tipe KIS. Ya, kemudian yang ketiga jalur mutasi. Jadi ini di sini perpindahan orang tua dari satu tempat ke tempat yang lain, kecuali dia pindah ya. Mungkin itu aja untuk 3 jalur itu untuk tahun ini penerimaan kita itu. Baik, sahabat Tamadun luar biasa ya. Artinya beberapa persyaratan seorang orang tua selain berkas yang disiapkan, tentu ada ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Yang pertama tadi ada jalur domisili, kemudian ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur mutasi. Nah, selain tadi yang kalau kita mau mendaftar, tadi sekolah sudah memiliki persyaratannya ruangan, kemudian jumlah kapasitas, kemudian juga mendaftar itu ada beberapa tahapan tadi ya, beberapa tahapan dan kemudian ada tadi beberapa pilihan tadi ya, beberapa pilihan apakah Anda memilih melalui jalur apa namanya ini? Domisi, afirmasi, dan juga mutasi. Nah, selain itu, seorang siswa ataupun orang tua yang nanti apa yang harus dipersiapkan untuk supaya bisa mendaftar ke sekolah? Yang pertama, orang tuanya harus sudah daftarkan ataupun berupaya untuk mendaftar di aplikasi yang telah kita siapkan. Aplikasi yang telah kita siapkan dari Dinas Pendidikan, Dinas Tapi gitu, orang tua kalaupun susah ataupun berhalangan tidak bisa mendaftarkan sendiri dari rumahnya, bisa langsung datang ke sekolah yang dituju dan dibantu dengan panitia kita yang telah kita siapkan di sekolah. Berarti sekarang sistem SPB ini online ya? Online. Tapi kalau mereka ada kendala di rumah untuk mendaftarkan anaknya ini, boleh silakan datang ke sekolah yang bakalan mau ditujunya biar dibantu sama pihak panitia. Biasa ya? Ya. Berarti apabila ada seorang orang tua lah ya, mohon maaf gaptek lah itu kan? Iya. Bahwa sekolah itu juga apa namanya? Siap membantu. Wah, luar biasa. Ini kan memang ini apa namanya? Untuk memberikan kemudahan pembayaran tadi ya kepada seorang orang tua. Nah, kenapa harus dilakukan secara online? Karena memang penerimaan siswa baru ini memang kita sudah dianjurkan dari pusat untuk melaksanakan secara sudah
mungkin tahun keempat ya, dan sudah laksanakan secara bukan yang pertama kali ya. Mungkin ya tetap aja orang tuanya tadi kan berganti, mungkin tadi kan gaptek, mungkin kan di aplikasinya ada perubahan-perubahan, ada revisi yang tidak diperlukan, terutama untuk menentukan titik koordinatnya mungkin mereka kesusahan. Jadi kalau dia datang ke sekolah yang dia tuju, kita bantu letakkan titik koordinat, memang bisa, tapi nggak ada Nah, seandainya ada orang tua, kemudian juga dia ini kesulitan untuk mendata, kemudian juga dia sudah hadir, bahkan juga dia mendatangi sekolah. Nah, pihak sekolah tidak memberikan pelayanan yang baik. Nah, kira-kira seorang orang tua ini kemana mereka itu bisa Yang pertama, kita sudah siapkan nomor admin. Di setiap sekolah itu sudah dipajang spanduk kita penerimaan SPB, mahasiswa baru, dan untuk khusus admin di bidang SD yang menangani seluruh SD, itu ada kontaknya. Di sini bisa saya sampaikan. Untuk kontak person ataupun admin kita dari bidang SD yaitu 0823 72 10 3163. Saya ulang, 0823 7210 3163. Jadi sampaikan aja keluhannya di situ, mudah-mudahan nanti admin bisa bantu. Dan kalaupun tempat tinggalnya tidak jauh-jauh lagi dari kantor Korwil atau koordinator wilayah, boleh silakan datang langsung dan dibantu oleh mereka. Karena kita di setiap kecamatan itu ada kantor koordinator wilayah khusus pendidikan. Di setiap kecamatan. Ya, wah, ya baik sahabat Tamadun, ternyata layanan bagi kita ini dipermudah. Artinya ketika ada orang tua tidak mampu menggunakan aplikasi atau mungkin pihak sekolah itu sibuk, bisa saja melapor melalui nomor kontak person tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit, dan atau mungkin juga hadir ke kantor wilayah kantor wilayah pendidikan Labuhan Batu. Luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya kira-kira, nah setelah mereka ini mendaftar, kemudian juga untuk melihat kelulusan ini dari mana? Apakah memang dari website tersendiri atau hadir di sekolah atau mungkin nanti ada pengumuman di spanduk atau bagaimana? Yang utamanya kita siapin di aplikasi. Setiap anak nanti bisa lihat kelulusannya. Dan seluruh peserta itu akan kelihatan di daftar lulus. Berarti semuanya memang dilihat dari aplikasi tadi ya. Dan mau pastikan boleh juga ke sekolah. Ya, baik, ini Pak Kasih. Ini kita bicara tentang tadi siswa tadi ataupun juga persiapan orang tua. Tadi ada jalur afirmasi atau domisili. Nah, kemudian juga ada jalur domisili. Kemudian juga ada jalur mutasi. Nah, ini kira-kira apa nih pemahamannya? Apresiasi, afirmasi, kemudian juga domisili, kemudian juga mutasi, kan begitu kan? Artinya apa? Artinya mereka juga ini kan kadang ada apalagi penerimaan sistem penerimaan baru ini kan mereka bingung. Kenapa dia bisa masuk? Padahal nilai anak saya ini lebih tinggi. Kan begitu. Padahal dia kan dari domisili tadi kan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini Pak. Ya, yang pertama untuk jalur domisili itu jelas. Itu di mana titik koordinat tempat tinggal ataupun berdasarkan kalau pendaftaran itu dari kakak. Kartu keluarga itu jelas alamat itu di mana. Tadi yang konten tadi itu ya. Iya. Jadi setiap anak sesudah didaftarkan dan dikonfirmasi nantinya, verifikasi itu terdata di mana lokasi rumahnya. Jadi domisili ini tempat tinggal si anak berdekatan langsung dengan sekolah, itulah jalur domisili. Jarak tadi ya. Iya. Nah, ini ada jaraknya tertentu ini. Saat ini saya tinggal di Ujung Banda. Nah,
kemudian saya ingin mau mendaftar di SD Pahlawan. Oke. Itu ada nggak peluang ini? Jadi kalau menurut jarak atau domisili tadi, ini yang contoh yang Bapak berikan tadi mungkin itu kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Ya. Dan kalau di aplikasi kita sekarang itu sudah tertutup untuk itu gitu. Oh. Karena apa? Oh. Jalur domisili tadi yang sekolah terdekat. Jadi lebih diprioritaskan itu anak-anak yang terdekat dengan sekolah. Begitu dia. Itu domisili. Domisili. Nah, mutasi? Jadi kalau misalnya jalur prestasi, Apresiasi. afirmasi itu adalah siswa atau peserta didik yang tidak mampu. Artinya orang tuanya mendapat PKH atau bantuan dari pemerintah itu. Jalur yang kedua. Jadi setiap anak yang dapat orang tua yang dapat PKH kita berikan jalur khusus untuk anak yang mendapat kuota untuk mereka gitu. Kemudian jalur yang ketiga adalah Mutasi. jalur mutasi. Jadi jelas ini kalau mutasi ini orang tuanya di mana tempat tinggal orang tuanya sekarang anaknya mau pindah ikutlah si anak. Itulah gambaran untuk 3 jalur ini. 3 jalur tadi ya. Ya. Nah, kalau untuk tadi yang contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa itu kemungkinan besar tidak bisa masuk ya, Iya. gagal ya. Iya. Nah, tapi kalau umpamanya dia tiba-tiba mutasi itu bisa nggak ya? Boleh. Boleh ya. Jadi gini, teman, kami sudah membuat setiap sekolah itu daya tampung masing-masing. Jadi kita contohkanlah SD yang terdekat kita di sini SD 13 ya. Iya. Iya. Jadi mereka daya tampungnya ada 2 kelas. 2 kelas itu rata-rata 8. Jadi sekitar 5, 6. Jadi di luar itu atau lebih dari situ mereka nggak bakal bisa masuk ke aplikasi penerimaan siswa baru sekarang. Jadi kita berikan inilah namanya pemerataan. Ini tugas memang Dinas Pendidikan salah satunya Bupati Labuan Batu untuk membuat itu gitu. Iya. Nah, jadi jelas di Pergub atau putusan Bupati tentang penerimaan siswa baru daya tampung itu jelas. Jadi salah satu contoh S13 mereka 2 kelas, 1 kelas itu 28. Jadi lebih dari situ kita serahkan ke sekolah yang terdekat. Jadi artinya kita berikan pemerataan ke seluruh sekolah. Bahwasanya untuk pemerataan di sini kita berikan daya tampung dan tidak lebih dari situ. Nah, iya. Artinya ada batasan sendiri ya. Iya. Dengan catatan tetap aja dengan dari kualifikasi umur. Umur tadi ya. Iya, dia bisa aja keterima situ mendaftar, tapi belum tentu juga dia keterima jadi siswa di situ. Kalau yang di atas dia usianya lebih tua masih banyak dan dia sudah habis masa kuotanya, Iya. 56-nya, dia bakal nggak terima gitu. Dengan catatan khusus itu, kualifikasi umurnya ada. Iya. Kenapa bisa dilakukan seperti ini? Artinya gini, pembatasan ya, pembatasan terhadap sekolah tadi. Kan kita seperti ini lah. Ini karena kan jumlah manusia anehnya terus bertambah. Kemudian sekolah itu masih tetap juga. Apalagi adanya pembatasan ini. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu bisa dibuat semacam ada batasan itu kemudian cukup segini aja ini ya. Tadi yang saya terangkan dari awal, pemerintah pusat itu sudah tetapkan 1 kelas itu berapa siswa. Itu namanya rombongan belajar atau rombel. Kalau untuk tingkat SD 28 siswa. Tapi di penerimaan SPMB ini ada kemarin kita ataupun sekolah yang bermohon pengecualian. Bermohon kepada BPNT agar mereka bisa ditambahi. Karena terindikasi mereka tahun semalam itu hampir memenuhi 28, tapi di tahun ini kemungkinan lebih 28. Jadi ada di beberapa sekolah yang lolos dari pengecualian atau disetujui oleh BPNT yang notabene perpanjangan dari kementerian. Mereka bisa terima siswa itu 30 orang per kelas, sama dengan 32. Itulah dia pengecualian yang telah disetujui. Jadi kembali lagi tadi, kenapa kita batasi? Dahulu kan sistemnya zonasi. Jarak terjauh sekolah dengan
rumah. Rupanya di situ ada dilema ataupun kendala. Semisal sekolah yang di depan kita ini ada 13 dan 14. Berarti kan kalau dari rumah dia ini sama-sama dekat. Iya. Kalau langsung sistem zonasi seperti itu. Makanya pemerintah pusat bikin satu perubahan. Dia berubah jadi jalur domisili. Domisili ini di sistem pendaftarannya sudah kita tentukan. Dia membackup ataupun yang boleh diterimanya kelurahan mana aja, desa mana aja gitu. Jadi dia sudah dibatasin. Nah, seperti tadi kata Pak Ajar yang mau dicontohkan tadi, dari misal ujung Batam mau daftar ke SD 10. Sudah berapa SD yang dilewati dia? Jadi kelurahan ujung Batam. Ya, dan tidak kita masukkan di SD 10 itu kelurahan ujung Batam. Sudah kita tutup di kunci lah adanya aplikasi itu, bahwasanya dari kelurahan ujung Batam itu nggak bakalan bisa mendaftar di SD 10. Dan sebaliknya seperti itu juga. Yang dari kelurahan kota dia mau pindah ataupun mau masuk ke SD ujung Batam, kemungkinannya jelas kecil. Kalau mereka pun masih ataupun sudah lebih siswa ya. Iya. Tapi kalau mereka tidak kurang, ya bisa aja silakan. Karena tadi jalur anak afirmasi tadi dan perpindahan orang tua, kalaupun nanti sini tidak terpenuhi kuota tadi, mereka akan dimasukkan ke jalur domisili juga Kota tadi. ya, dikembalikan ke jalur domisili. Ada tidak kita katakan jalur domisili sekian persen, Ada mutasi sekian persen, kemudian absorpsi 9%. Ada tidak? ada persentasenya sudah kita siapkan. Kalau dia jalur domisili, kalau nggak salah saya 80%, 80% dari total daya tampung dipresentasikan lah. Baru jalur afirmasinya 15% dan 5% jalur perpindahan orang tua tadi. Nggak banyak lah kalau di SD, nggak banyak karena ya. SD kita rata-rata setiap kelurahan itu ada 4, ada yang kecil, sampai yang di kota ini padat kan. Berarti intinya memang setiap pilihan itu ada ya, ada batasan. Ada batasannya. Ya. Ini menarik ini ya. Artinya apa? Peluang bagi masyarakat ataupun orang tua yang khawatir anaknya mau sekolah ke sini, tapi karena ada sistem batasan tadi, apalagi ada katakan tadi di mana domisili, tergantung tadi kelurahan tadi itu ya. Apalagi kalau kita menyeberang sampai kecamatan ya, kelurahan aja susah. Iya. Nah, kira-kira seandainya